yasri masron masron misron maqayati wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dhaka mauqiyun jibla taqib mauqan mauqan misron maqayasri syaitan wa nashwan fahuwa syawin wa dhaka mashwiyun ishwi la tashwi nashwan nashwan mishwan adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dhaka ma'dumun idib la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun wa ada ya'idu wa'dan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dhaka maw'udun id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun fa'aya fi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dhaka mafi'un fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun fataha yadahu wada'an wa mawri'an fahuwa wadi'un wa dhaka mawdu'un do' la tado' mawdi'un mawdi'un midahun yafa'a yayfa'u yaf'an wa mayfa'an fahuwa yaqi'un wa dhaka mayfu'un ifa' la tayfa' mayfa'un mayfa'un mifa'un na'ayan anayan wa man'an fahuwa na'in wa dhaka man'iyun im'a la tan'a man'an man'an min'a'un na'ayan sya'u nash'atan wa mansya'an fahuwa nashi'un wa dhaka manshu'un insya' la tansya' mansya'un mansya'un minsya'un ra'aya ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dhaka mar'iyun ra'la tara' mar'an mar'an mir'atun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian Al-Asmawi sekarang halaman 40. Semalam sempat terjadi trouble. Mudah-mudahan sekarang ini lemot gak kira-kira wifi-nya? Enggak ya? Ya akhir-akhir ini apalagi tadi hujan gede kan, mudah-mudahan nggak terjadi trouble lah wifi-nya. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, khususan Jami'ah Wali Songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ilaro Mbah Syekh Masari Jombang, wa ilaro Ki Hasan Samsul Arifin Sidur Bondo, wa ilaro Ki Ahmad Siddiq Jember, wa ilaro Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Selaga Pasuruan, Mbah Semendi Pasuruan, Mbah Gede Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, wa nah khususan ilaro Nabiullah Khidir alaihissalam, wa ilaro Syekh Maulana Malik Ibrahim As-Samarqandi, wa ilaro Mbah Bisri Mustafa Rembang, wa ilaro Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang, wa ilaro Kiai Ali Maksum Rembang, wa na khususon ilaro Mbah Abdullah Salam, Mbah Salam Mahfud Hajin, Kiai Abdullah Rifai Jebule, Mbah Muhammadin Pondoan, Mbah Yai Arwani, Mbah Makmun, Mbah Turaihan, Mbah Yai Sa'roni Ahmadi Kudus, wa na khususon ilaro Mbah Sere Darat Semarang, khususan ilaro Abu Yadim Yati Banten, Kiai Yusuf Taujiri Garut, Abah Anom, Kiai Ajengan Khair Afandi, Kiai Ilyas Ruqyah Tasikmalaya, Kang Ayub Cirebon,
kemudian Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Nur Ali Bekasi. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Enggak trouble ya. Udah yang anak baru ngikutin ya, jangan ngobrol sendiri. Sekarang kita lanjutkan. Qauluhu wa dzarful makani huwa ismul makani. Ayil ismu ad-dalu 'alal makan wala yakunu illa mubhaman. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wa dzarful makani dan dzaraf makan. Wa dzarful makani dan dzaraf. Qauluhu wa dzarful makani. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wa dzarful makani yaitu lafaz wa dzarful makani. Baca keluarnya dulu ya. Biar yang 3 dari atas. Luarnya baca dulu biar nanti dalamnya kalian udah paham. Wa dzarful makani dan bermula dzaraf makan. Huwa ya dzaraf makan. Ismul makani itu isim yang menunjukkan tempat. Isim makan itu maksudnya isim yang menunjukkan tempat. Al-mansubu yang dibaca nasab. Bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan maknanya fi. Nahwu amama itu seperti contoh amama. Maknanya amama adalah di depan. Wa khalfa dan khalfa maknanya khalfa di belakang. Wa kudama dan kudama maknanya juga sama di hadapan. Wa waro'a dan waro'a di belakang. Wa fauqa dan di fauqa di atas. Wa tahta dan tahta di bawah. Wa ingda dan ingda sisi. Wa ma'ab beserta. Iza'a itu lurus lempengan. Tilqa'a arah dalam arah sana. Khida'a juga sama lurus lempengan. Wa thamma jangan thumma harokatin kalau yang kalian kitab kuning. Wa thamma kalau ada yang thumma itu berarti salah. Wa thamma dan thamma maknanya thamma di sana. Wa huna dan huna maknanya huna di sini. Wa ma dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma zalika pada contoh itu semua. Nah udah matannya udah. Sekarang kembali ke kitab syarah. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Ini biar enggak terganggu nih wifi-nya. Wa dzarful makani yaitu lafaz wa dzarful makani wa ismul makan. Kan tadi udah diartikan di matannya. Wa dzarful makani dan bermula dzaraf makan. Wa ya dzaraf makan. Ismul makani itu isim tempat. Maksudnya isim tempat ay al ismu tegasnya isim. Ad-dallu yang menunjukkan alal makani atas tempat. Isim yang menunjukkan tempat. Depan itu tempat apa bukan? Belakang tempat apa bukan? Sebelah kanan tempat bukan? Atas bawah tempat bukan? Arah tilqa'a arah sana umpamanya. Iya itu semuanya kan menunjukkan tempat. Jadi yang dimaksudkan ismul makan adalah al ismud dallu. Itu isim yang menunjukkan alal makani atas satu tempat. Wala yakunu dan tidaklah ada apa dzaraf zaman illa mubhaman kecuali itu mubham. Mubham itu umum. Illa mubhaman kecuali itu mubham. Qala telah berpendapat siapa Ibnu Malik Abdullah bin Malik fi matnil khulasati dalam kitab matan khulasah maksudnya Alfiyah Ibnu Malik.
fi matnil khulasati, di dalam matan kitab khulasoh. Kitab khulasoh itu kitab alfiyah. Wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yakbaluhul makanu illa mubhama. Wa kullu waqtin, dan bermula setiap lafaz yang menunjukkan waktu. Qabilin, yang menerima, dzaka pada itu tempat. Wa ma yakbalu, dan tidaklah menerima hu pada dzaka al makanu apa tempat, illa mubhaman, kecuali mubham, umum. Nah, apa itu yang dimaksud mubham? Mubham dalam arti umum, wal mubhamu. Nah, ini Syekh Asmawi memberi penegasan. Wal mubhamu, dan bermula isim mubham, nanti pembandingnya ya, itu adalah mukhtas. Mukhtas itu apa? Mukhtas itu yang tertentu gitu loh. Kalau matiin aja yuk. Apa kipas anginnya? Dingin banget nih, habis hujan ya. Kalian, saya dingin banget nih di sini. Nah. Wal mukhtasu, dan wal mubhamu, dan bermula isim mubham. Huwa, ya isim mubham. Alladzi, itu isim. Laisa, yang tidak ada, lahu itu bagi alladzi. Mau kemana sih? Udah duduk aja dulu, bertahan. Jangan satu diri mulu, bertahan, coba istiqomah. Ngaji itu nawaitu lillahi ta'ala. Semuanya. Jangan dikit-dikit adik itu sukanya, sama aja. Coba ditahan sebentar. Kan begitu kan? Masa kalah sama dalang? Dalang itu dari jam 8 sampai subuh enggak ngencing-ngencing. Iya apa enggak? Jangan dibiasain, coba menahan diri gitu. Lahu, yang itu tetap bagi alladzi, apa yang laisa, suratun, bentuk, wala, dan tidaklah ada, apa hududun, batas, mahsuratun, hudud itu jamannya had, hududun, batas-batas, mahsuratun, yang diringkas, atau mahsuratun yang dibatasi. Dia tanggung. Qauluhu al-mansubu, qauluhu bermula ucapannya musannif. Al-mansubu, yaitu lafaz al-mansubu, maknanya isim yang dibaca nasab. Ihtaroza itu keluar, bihi dengan qayyid al-mansub. Ihtaroza itu mengeluarkan atau mengecualikan siapa musannif, bihi dengan lafaz al-mansub, mengeluarkan anil majruri, dari yang dibaca jer, wal marfu'i, dan yang dibaca rofa. Supaya dapat contoh ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif, amama, yaitu lafaz amama. Huwa, ya amama, ismun, itu nama. Lil jihati, terhadap jihad. Nah, itu jihad pakai tak. Maknanya jihad pakai tak, arah. Kalau jihad pakai dal, itu ya jihad. Tahu kan jihad ya? Apa? Berjuang. Nah, gitu loh. Allati, yaitu jihad, takunu, yang ada apa allati, ada itu amama syakhsi, di hadapan seseorang. Takulu, berkata siapa kamu, kaitannya memberi contoh. Jalastu amamal amiri, duduk siapa saya, amamal amiri, di hadapan amir. Ya kalau sekarang amir itu ya presiden lah, raja. Fa amama, maka bermula amama, mansubun itu dibaca nasab, alat dorfiyati, atas sebagai dorof. Al makaniyati, yang bangsa makan, tempat, dibaca nasab bi jalasa, dengan fiil jalasa. Jalasa tadi min jalastu, terambil dari lafaz jalastu. Udah segitu dulu, diperhatikan. Sekarang dorof. Dorof makan. Dorof, dorful, makan. Nah, kalau secara definitif tadi huwa ismul makani, al mansub bitakdiri fi.
Dzaraf makan adalah ismul makani, itu isim makan. Maksudnya isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Al ismu ad-dallu, ini tasdid, alal makan. Jadi dzaraf makan itu apa? Isim yang menunjukkan makna tempat. Al-mansubu yang dibaca nasab. Nah, udah isim dibaca nasab, bitakdiri fi, dengan mengira-ngirakan atau menyimpan maknanya fi. Nah, ini contohnya. Duduk aja lah. Jalastu amamal amiri, umpamanya. Duduk siapa saya amamal amiri, di hadapan raja. Nah ini amama, ini dibaca ma. Sementara amama tadi dikasih penjelasan oleh Kiai Syareh, wa ismun lil jihad allati takunu amama saksi. Depan itu adalah arah yang ada di depan seseorang. Kalau saya duduk di sini, depan saya itu namanya amam. Belakang saya itu namanya kholfa. Jelas? Sebelah kanan saya itu namanya yamina. Nah, di sini loh. Amamal amiri. Ya, diperhatikan. Ini amama namanya isim yang menunjukkan tempat. Al-mansubu dibaca nasab bukan? Nah, syarat yang kedua adalah al-mansub dibaca nasab. Kan dibaca nasab. Bitakdiri fi, dengan menyimpan atau mengira-ngirakan maknanya fi. Kalau diartikan amamal amiri kalau bahasa Jawa, ing dalem itu sama dengan di dalam. Di dalam itu ya maknanya fi kan. Jelas tuh, duduk siapa saya amamal amiri, di dalam hadapan raja. Saya duduk di depannya raja. Nah, amama ini isim yang menunjukkan tempat, dibaca nasab. Walaupun di dalam kalimat amama tidak ada fi. Ada fi enggak nih? Namun di dalamnya tersimpan maknanya fi. Nah, itulah yang disebut dengan dzaraf makan. Kalau kaitannya waktu kemarin dibahas, menunjukkan menunjukkan zaman waktu. Nah, ini bukan menunjukkan waktu, tapi menunjukkan tempat. Nah, itu amama kholfa. Nah, yang menasabkan dia siapa? Nisbatnya lafaz jalastu ini jalasa. Jalasanya lah. Latunya itu kan fa'il. Jalasa yang terambil dari kalimat jalas. Itu maksudnya fa'amama mansubun ala dzarfiyah al makaniyah bijalasa. Yang menasabkan dia jalasa. Jalasa tadi min jalastu terambil dari kalimat lengkapnya jalastu duduk siapa saya. Maka begini, jalastu duduk siapa saya, duduk kan gitu. Amamal amiri, di dalam hadapan ini menandakan ta'aluknya amama kan dzaraf. Setiap dzaraf dan jar majrur itu pasti mempunyai Nah, ta'aluknya amama ini ya kemari. Nah, umpamanya begini sebagai pembanding. Zahabtu, saya pergi ila suki, ke pasar. Ila ini jar, asuki majrur. Kenapa dalam istilah jar majrur itu ada satu istilah namanya jar majrur? Tapi kenapa dalam dzaraf kok nggak ada dzaraf madruf? Kan begitu? Ya sebenarnya ada, cuman istilah dzaraf madruf itu tidak familiar, tidak setenar jar majrur. Maka al-amir dibaca jar, yang mengejarkan adalah amama. Amama ini sama dengan mudhof, al-amiri mudhof ilaih. Jadi dipahami? Ya, nanti
Umpamanya, makanya kemarin yang ada tulisan di papan tulis sono, siapa yang nulis? Siapa yang Yasin. Makanya itu contoh bahasa Arab acak adul nggak buku lagu. Apa kemarin tulisannya itu? Min khaisu apa gitu? Oh min khaisu itu kan huruf cer kan? Setelah khaisunya itu apa kemarin itu? Harusnya dibaca cer, teman ya udahlah. Namanya kok belajar. Lah iya kan? Nah itu ada zahabtu minal madrasah. Kalau nggak salah begitu. Ya. Ya. Ini kata sambung penting. Huruf cer nih. Zahaba itu ya ilah. Gitu loh. Nah kalian harus dengar. Zahabtu minal madrasah. Saya pergi dari madrasah. Ya nggak ada. Kalau rojak tuh. Loh ini penting loh untuk diperhatikan ya. Kalau rojak tuh saya pulang. Kembali siapa saya. Baru minal madrasah. Nggak ada rojak tuh ilal madrasah. Saya pergi ke madrasah nggak ada. Rojak ayamin. Ini sering. Lah buktinya kan untung kemarin saya ngeliat tulisan di papan tulis. Nggak tahu siapa yang nulis. Ada mungkin apa demit iseng-iseng nulis di papan tulis, saya nggak tahu. Ini contoh gitu ya. Setiap fiil itu mempunyai kata sambung. Huruf jar ini kan yang kalian udah pada hafal. Huruful khafdhi kan gitu. Kan al-kalamu wa lafdzul murakkabul mufidu bil fathi wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun jaa limaknan. Huruf tapi yang mempunyai makna itulah disebut dengan huruf ma'ani. Ya, maksudnya huruf ma'ani itu kata sambung. Nisbatnya rojak itu kata sambungnya itu min. Karena ini minal karena ada al di sini. Zahabtu saya pergi. Zahaba itu ya ilah. Jangan dibalik. Zahabtu minal madrasah, roja'tu ilasuk. Ah itu jelas itu maksudnya. Kan kalau bahasa Indonesia begini. Saya pergi, kata sambungnya apa? Ke. Ilah itu sama dengan ke. Nah, saya pulang, kata sambungnya pasti dari. Ini paham nih? Nah, ini kalau teori seperti ini sih gampang. Atau mungkin kalian baca kitab mungkin oke bisa. Itu apa namanya? Karena kita udah baca yang letter luck ada. Tapi umpamanya kalian diuji suruh nulis ngarang bahasa Arab. Wah itu kadang-kadang ya campur aduk begitu. Zahabtu minal madrasah wa raja'tu ila. Nah itu begitu. Jelas itu. Maka latihan itu penting dan deres ya. Termasuk maaf kata kalian itu terutama anak-anak baru. Dengerin adik. Ya, kamu jangan ngantuk mulu. Azka, Andre, ya, Rizky, termasuk Ramli, perempuan kok sama nih. Kalau bisa, kan setiap ba'da maghrib matan jurmi sama Arifin, ya kan? Kalau bisa matan jurmi itu kalian salin di buku tulis, kasih jarak 2 baris. Yang anak-anak baru itu loh. Tujuannya untuk apa? Melatih pertama. Melatih nulis Arab kan gitu. Kalau nggak dilatih nggak bakalan bisa nulis itu. Kalau nggak dibiasakan eger satu nulis rojak tuh minal madrasah itu roknya nanti berding begini yang nggak jimnya entah bagaimana lah. Lo iya apa nggak? Lo ini semuanya butuh latihan, semuanya perlu dibiasakan. Sementara macam-macam khot juga banyak. Nah pentingnya untuk anak-anak, maka Ubed juga tolong Bet. Ya. Ini juga sama nih, ngerti? Santi, Jana tuh yang udah dewasa itu mengarahkan adik kelasnya. Ya kiatlah bagaimana supaya rajin belajar. Dan ini kan anak-anak banyak banget. Nah anak-anak kok kalau diarahkan jangan ngelawan. Aska denger kan? Udah ada nama Bang Ager-Ager, ntar Bang Ager-Ager sama kan ya Ager-Ager. Gitu lagi, nggak boleh, harus denger, ngerti kan? Latihan nulis penting. Nah, bagaimana caranya untuk latihan nulis? Nah ini kan kiat. Kalian jangan jajan mulu.
duitnya buat beli buku. Nitip nanti sama Bang Ubed atau sama siapa. Buku khot, bukunya kecil seperti bukunya Andre gitu, cuman bukanya begini, manjang. Kalau ini kan bukanya begini, ini bukanya begono. Itu nanti latihan nulis gitu loh. Jadi menulis bismillah, kalian ngikutin di bawahnya. Ngerti kan maksudnya? Nah, yang seperti itu kalau nggak dibiasakan juga kan nggak akan bisa. Nah, Ubed sambil nyambi seperti itu, nah bisa Bet diluangkan waktunya supaya tulisannya juga bagus. Nah, beli pensil atau pulpennya atau spidolnya, kalian bisa aja beli spidol yang hitam kecil itu loh. Itu berapa duit itu? 2.000 paling enggak. Ujungnya di silet, seret, berbentuk kotak. Ya seperti spidol ini, cuma ini kan jangan. Ini kan buat ini. Ujungnya ditulis set, itu nanti buat nulis akan cakep. Gitu loh maksudnya. Jelas kan? Ini caranya belajar kalau pengen pinter, jajannya dikurangi. Duitnya ditabung buat beli buku. Jelas kan? Buku itu akan memberi manfaat kepada kita seterusnya. Kalian beli teh sisir umpamanya atau makanan yang lain, begitu ngencing hilang. Jelas enggak? Loh, saya dulu seperti itu. Saya dulu miskin, sangat miskin. Mungkin kekayaan kalian. Saking saya miskin, saya nyari pasir, nyari batu di kali. Ini dengerin serius, ini bukan saya mengada-ada. Pasirnya saya jual. Ya nyari pasir di kali, di air itulah. Kalau ini di ayak. Bahkan ada batu-batu yang segede ini digedek, dijadiin batu. Ya batu itu yang buat ngecor itu. Ya, ngerti kan? Nah, teman-teman saya pada beli bakso. Pada jajan lah, beli apalah. Saya berpikir, lah iya saya jajan segitu. Paling dibuat ngencing atau dibuat BAB juga langsung hilang. Coba dibeliin kitab. Kan gitu. Bakso semangkok berapa nih? Halo, beli harga bakso murahan ya Kak. Yang kelas berkelas dikit lah bakso soalnya berapa? 30.000 gitu ya. Sama tetelan apa humanya Kak? Beli bakso 10.000 atau kalian jajan sehari habis berapa lu pada? Bisa goceng, bisa. Lah goceng kalau 10 hari gocap. Itu kalau dibelikan kitab Durratun Nasihin dapat. Kan begitu. Durratun Nasihin kalian kaji sampai mati juga kitabnya masih ada. Loh iya apa enggak? Tapi kalian buat jajan, ya itu paling jadi dibuang di got buat ngencing. Atau mungkin dikumpulin sapi tank itu. Loh iya apa enggak? Ini kiat supaya pertama kita juga mengurangi jajan. Yang keduanya kita juga mempunyai kitab. Ketiganya kita menjaga kesehatan. Kalian jajanan yang ada seperti itu kan bahan pengawet semua. Sebenarnya kurang sehat. Udah gak nahan ngencing. Udah gak nahan. Jadi sana ngencing dah. Ntar nangis lagi. Lah iya kan? Paham Ramli? Jangan Pak, pengen pulang Pak, ngapain pengen netek Pak? Ramli, ngapain lu lihat dia? Ya Kak? Cari pahami nih. Oh gitu loh. Oke jelas ini ya, Dorof ya. Oke. Nah qauluhu, saya rasa udah jelas lah. Al-mansubu yang namanya Dorof dibaca nasab. Kata-kata dibaca nasab itu mengecualikan yang dibaca rofa ataupun yang dibaca apa? Jer. Kalau berarti kan majrur itu. Kan gitu kan? Gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Qauluhu wa qudama. Bermula ucapannya musannif yaitu lafadz qudama. Wa huwa dan bermula lafadz qudama muradifun, itu sama, persamaan kata. Kalau bahasa ininya sinonim.
Lu ngerti sinonim nggak? Apa sinonim? Ya persamaan kata tadi. Kalau ininya lawannya adalah antonim, kalau bahasa Arabnya tadod. Nah ini biar tahu muradif. Nah ini lawan katanya tadod. Lu ngerti? Nah kalau ini sinonim, kalau ini antonim. Nah, biar tahu juga lah. Oh gitu loh. Muradifun itu sama, gampangnya kalau terjemahan bebasnya. Li amama terhadap lafadz amama. Jadi maknanya kudama itu sama dengan amama, itu loh maksudnya. Fa maknahuma, maka bermula maknanya kudama dan amama, muttakhidun itu menyatu, maksudnya menyatu sama. Ada muttakhidun gak usah keder. Coba kelewat. Wa kholafa udah tanggung. Walafduhuma tadi ngulangin. Kenapa udah mau kelar baru ngomongnya Kak? Walafduhuma dan bermula lafadz keduanya mukhtalifun itu berbeda. Kita lanjutkan. Qauluhu wa khalfa, bukan kholafa. Baca khalfa salah. Katanya kolak apa Pak? Maksudnya kolak apa? Kolaknya siapa? Begitu memang bulan puasa masih nyari kolak. Wa khalfa dan khalfa. Wa huwa dan bermula khalfa. Ismun itu nama. Lil jihati terhadap jihad arah maksudnya. Allati yaitu jihad. Takunu yang ada apa allati, ada itu khalfas syakhsi, di belakang seseorang. Takulu berkata siapa kamu, jalastu khalfal amiri, jalastu duduk siapa saya, khalfal amiri, di belakang raja. Fakhalfa gitu ya. Fakhalfa maka bermula lafadz khalfa, mansubun itu dibaca nasab, ala dzarfiyatil makaniyati, atas dzaraf al makaniyati yang bangsa tempat, bijalasa dengan fiil madhi jalasa. Lafadz jalasa tadi min jalastu terambil dari lafadz jalastu. Saya rasa udah jelas lah. Kalau tadi amama di depan, khalfa di belakang, kan jelas kan? Ya contohnya ya tinggal nulis begitulah, jalastu khalfal amiri, kan gitu. Nah kudama juga sama, kudama di hadapan. Jadi maknanya amama dengan kudama itu sama juga. Maknanya sama, cuman lafadznya yang beda. Taubahnya sama dengan serupa, ya, gitu aja lah. Itu sama apa bukan? Sama Pak. Serupa apa bukan? Serupa, sama aja begitu gitu loh. Sarwa kene, kan gitu kan. Oke ya. Qauluhu wa fauqa. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa fauqa dan fauqa. Maknanya fauqa secara harfiah di atas. Wa huwa dan bermula fauqa. Ismun itu nama lil makani terhadap tempat, al-ali yang tinggi. Sawaun itu sama saja. Karena ada apa al-makanul ali, hissiyan itu yang bangsa panca indera. Maksudnya hissi bisa dilihat, bisa diketahui dengan panca indera. Itu maksudnya hissi. Kakaulika seperti ucapan kamu, jalastu fauqas sathi, duduk siapa saya. Alia diartiin malah mainan. Lu ngapain begini latihan silat? Masa lagi ngaji malah begini ya? Apa lagi nyanyi lagu Korea lu? Ini korban drakor nih, drama Korea norak, ya kan? Lah ketawa, siapa ketawa jempet? Ono, ya. Jelas tuh duduk siapa saya, fauqas sathi, di atas loteng. Loteng ngerti ya? Ya udah ya loteng lah.
Adik ngerti loteng? Apa? Lu main begini aja. Loteng itu dak-dakan lo, gampangnya. Gampangnya begitu aja lah. Aukana atau ada apa makan al-ali, maknawiyan itu bangsa maknawi. Bangsa makna, abstrak kalau bahasa ininya. Maknawiyan itu bangsa maknawi abstrak. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana contoh fi qaulihi ta'ala yang ada dalam firman Allah Ta'ala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Surat Yusuf ini. Wa fawqa kulli dzi ilmin, dan itu di atas setiap orang yang mempunyai ilmu, alimun bermula orang alim. Orang alim itu jangan ngaku alim, karena di atas orang alim terdapat orang yang lebih alim. Itu maksudnya wa fawqa kulli dzi ilmin, di atas orang yang mempunyai ilmu. Ilmu bisa dilihat gak? Wah, ilmunya dia banyak. Buktinya kepalanya gede, Pak. Oh, emang ilmu itu kepalanya goden? Lah kan enggak. Jelas ya maksudnya? Di atas ilmu, ya di atas orang yang mempunyai ilmu itu maknawi. Maksudnya maknawi yang bangsa makna. Maksudnya bangsa mana enggak nampak. Kalau terjemahan ini ya abstrak. Beda umpamanya nih. Jalastu fauqas sathi. Saya duduk di atas loteng itu kan, ini loteng gampangannya. Cor-coran ini loh yang di atas kita. Kelihatan apa enggak? Loteng nggak kelihatan, emang kotor apa? Loteng kelihatan apa kagak? Ya kelihatan, gede gini gak kelihatan. Oh, jangan-jangan lu pakai kacamata hitam lagi. Loh iya kan? Loteng kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tadi yang ngomong gak kelihatan siapa? Rahmat pakai kacamata kuda dia. Iya enggak? Loteng kalau firman Allah wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Wah. Ini fauqa kulli dzi ilmin, di atas orang yang mempunyai ilmu. Nah, orang yang mempunyai ilmu itu enggak kelihatan. Di atas orang yang mempunyai ilmu terdapat orang yang lebih alim lagi. Itu enggak kelihatan. Itu Andre ngantuk ya, Andre. Cuci muka begini nyurang-nyurangnya, nulisnya sambil nyurang-nyurang. Cuci muka. Kalau masih ngantuk cuci pantat. Lah iya kan? La ilaha illallah, saya pikir adik gak ngantuk. Lah kan keren. Tadi siang kan tidur kan? Lah iya. Temannya tidur gak boleh bercanda tadi lu. Iya kan? Masa temennya tidur mau diinjek kepalanya? Itu kepala emang lu pikir kelapa? Lah iya kan? Oh kayak tadi. Lu adik kan gak ngantuk kan? Lah karena tadi siang tidur. Gitu loh. Anak-anak begitu, habis sholat zuhur, ngaji Quran dulu sebentar ya kan, habis itu udah tidur. Masa sebelum zuhur makan jam 10 yang kenyang. Makanya jangan ada yang teriak lapar, kecuali dia itu dia asal 2 jam lapar bet ger. Itu si Aal itu dikasih ya, kalau enggak perempuan juga nah sambil diperhatiin itu si Aal, kasihan gitu loh. Dia pokoknya asal perutnya kenyang anteng. Kalau perutnya lapar berulah. Nah, itu kuncinya. Maka kita bikin kenyang dia. Oh, timbang nasi pakai mie plek jadi. Lah iya kan? Lu nggak tahu rumusnya aja. Cara mengendalikan bocah bagaimana? Kasih makan yang kenyang. Ya enggak? Habis kenyang tidur. Lah itu tidur lagi dia. Tadi kan habis tidur habis maghrib kan. Bener, kalau makan lagi kasih makan yang kenyang. Asgal juga makan yang kenyang, ya enggak? Habis makan tidur, deres dulu lah. Nah, maka yang anak-anak baru Asep, lu siapa namanya? Ujang, karena ngomongnya Uyung mulu ingetnya. Ya Asep sama Ujang, beli kita punya kamu juga nih, ya enggak? Udah berapa hari di sini nggak megang kitab, cepet lah, nggak punya duit, mau diambil. Keburu Belanda perang lagi ntar. Aduh, mau punya kitabnya. Wah, ilah, beli lagi aja. Ntar ketinggalan
Nah itu maksudnya. Jelas ya? Jadi bisa bedain ya. Apa itu di atas, fauqa maknanya di atas. Tapi ada yang di atas itu hissi. Maksudnya hissi bisa diraba dengan tangan, bisa didengar dengan telinga, bisa dilihat dengan mata. Itu hissi. Nah, ada makna atas, tapi makna atasnya adalah maknawi. Maknawi yang hanya bisa diangan-angan. Aska pinter, tapi lebih pinteran Bang Ubed. Artinya pinternya Ubed itu di atasnya Aska. Buktinya mana? Oh no, palanya Bang Ubed gedean. Lah kan nggak bisa begitu. Jelas nggak maksudnya? Jelas kan? Di atas kepinterannya. Nah, pinter itu kan nggak bisa diukur dengan pala gede. Ada yang pala gede nggak taunya tumor. Ada yang palanya gede nggak taunya habis diantup tawon. Nah, palanya